Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renali Pratama, NPM 84020222011, Pendidikan Matematika tingkat 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan mempresentasikan tentang materi yang dibawakan oleh saya, yaitu logika matematika, sebagai pemenuhan tugas matematika dasar yang diampu dosennya oleh Ibu Rani Sugiyarni, SPD MPD. Baik, kita mulai saja. Pertama ada pembahasan pokok. Yang pertama ada definisi logika matematika. Apa itu logika matematika? Yang kedua ada pembahasan sedikit tentang pernyataan dan kalimat. Yang ketiga ada tinjau ulang operasi logika matematika yang telah disampaikan oleh rekan saya, Aulia. Yang keempat ada tautologi. Yang kelima ada kontradiksi. Yang kelima ada pernyataan berkuantor. Yang ketujuh ada penarikan kesimpulan. Yang pertama definisi logika matematika. Logika matematika adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari pola pikir secara logis untuk bisa menarik kesimpulan berdasarkan kondisi yang terjadi. Kita garis bawahi menarik kesimpulan. Selanjutnya, ada pernyataan dan kalimat. Ada definisi pernyataan yang pertama, suatu kalimat yang mempunyai sebuah nilai benar atau nilai salah, namun tidak bisa bernilai keduanya. Biasanya dilambangkan dengan P, Q, atau R. Pernyataan dibentuk dari kalimat-kalimat. Kalimat ini ada dua. Yang pertama ada terbuka. Kalimat terbuka, yang artinya kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenaran atau nilai kesalahannya, atau masih mengandung variabel. Contohnya, kalau di dunia nyata seperti Ira dituduh mencuri di sebuah supermarket. Ini kan masih menggantung, belum harus bisa dibuktikan dulu. Atau secara matematisnya seperti 2 tambah X sama dengan 5. Kita harus tahu X ini berapa dengan cari atau dibuktikan. Yang kedua ada kalimat tertutup. Kalimat yang sudah terbukti nilainya atau nilai kebenaran salahnya. Nilai kebenaran atau nilai salahnya. Yang pertama contohnya adalah FKIP adalah bagian dari unsur. Maaf ini tertutup. Yang kedua ada 2 tambah 5 sama dengan 7. Ini tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah terbukti nilai benarnya. Selanjutnya ada operasi logika. Sebenarnya ini sudah dibahas oleh teman saya, namun ini hanya meninjau ulang. Yang pertama ada konjungsi atau disebut dan, ada disjungsi atau disebut atau. Yang ketiga ada implikasi, jika maka. Yang keempat ada biimplikasi atau jika dan hanya jika. Mungkin cukup untuk operasi logika. Yang selanjutnya ada tautologi. Apa itu tautologi? Tautologi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan disjungsi dan bernilai selalu benar. Seperti yang kita tahu dalam operasi logika, disjungsi adalah atau. Dibaca atau. Seperti ini nilai tabelnya. Ada pernyataan P, ada pernyataan negasi P, dan ada pernyataan P disjungsi negasi P. Misalkan kita ambil negasi P-nya adalah Ahmad tidak lulus ujian dan P-nya adalah Ahmad lulus ujian. Seperti yang sudah dibahas di tabel disjungsi, tabel disjungsi hanya membutuhkan satu pernyataan yang benar, maka hasilnya pun akan benar. Contohnya seperti P bernilai benar, negasi P-nya bernilai salah, maka hasilnya benar. P bernilai salah, negasi P-nya bernilai benar, hasilnya akan benar. Contohnya, P Ahmad lulus ujian, negasi P-nya Ahmad tidak lulus ujian. Maka ini disebut valid atau dapat diterima. Karena dibacanya Ahmad lulus ujian dan Ahmad tidak lulus ujian. Dan dibaca di disjungsi jadi atau. Ahmad lulus ujian atau Ahmad tidak lulus ujian. Jadi pernyataan ini bernilai valid. Yang kedua ada kontradiksi. Pernyataan majemuk yang menggunakan konjungsi dan bernilai selalu salah. Seperti tabel kebenarannya. Ada P, negasi P, P konjungsi negasi P. Pertama, P-nya benar,
negasi P salah, P konjungsi negasi P bernilai salah. Contohnya seperti Ahmad lulus ujian. Negasi P-nya Ahmad tidak lulus ujian. Maka hasilnya salah. Karena apa? Tidak mungkin Ahmad lulus ujian sekaligus Ahmad tidak lulus juga ujian. Dibacanya seperti ini. Ahmad lulus ujian dan Ahmad tidak lulus ujian. Jadi pernyataan yang diberikan invalid atau tidak bisa diterima. Selanjutnya, ada pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor ada dua. Yang pertama ada kuantor universal atau dilambangkan dengan A terbalik. Kuantor universal adalah kalimat yang dipakai untuk menggeneralisir pernyataan yang dibaca untuk setiap atau untuk semua. Contohnya, untuk semua siswa kelas 12 menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit. Itu adalah contoh kalimat yang salah. Yang kedua ada untuk setiap bilangan genap habis dibagi 2. Itu bernilai benar. Jadi kuantor universal adalah untuk menggeneralisir semua atau untuk setiap. Yang kedua ada kuantor eksistensial, dilambangkan dengan E terbalik. Kuantor eksistensial adalah kalimat yang menunjukkan salah satu atau cukup satu sifat yang terdapat dalam anggota himpunannya. Dibaca beberapa, ada, atau terdapat. Contohnya seperti beberapa pohon tidak punya akar. Itu adalah contoh kalimat yang salah. Yang kedua ada terdapat bilangan genap yang habis dibagi 3. Itu adalah salah satu kalimat yang benar. Yang di garis bawahnya adalah beberapa. Ini beberapa. Terdapat. Yang selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Yang pertama ada modus tollens. Seperti inilah bentuk umum modus tollens. Jika P maka Q dan hasilnya negasi Q, maka bisa diambil kesimpulan negasi P. Contohnya, jika Ahmad belajar, maka Ahmad jadi juara kelas. Ini P, ini Q. Dan hasilnya, ini pernyataan ke-1, ini pernyataan kedua. Dan hasilnya adalah negasi Q, Ahmad tidak juara kelas. Maka kesimpulannya Ahmad tidak belajar. Yang kedua ada modus ponens. Modus ponens mempunyai bentuk seperti ini. Jika P maka Q dan hasilnya Q, maka bisa ditarik kesimpulan hasilnya P. Contohnya seperti ini kalimat pertama R1. Jika Ahmad belajar, ini P, maka Ahmad jadi juara kelas, ini Q. Dan Ahmad, ini maaf ada kesalahan, Ahmad juara kelas, bukan tidak. Ahmad juara kelas, Q, bukan negasi Q. Jadi Ahmad telah belajar, Ahmad belajar. Yang ketiga ada silogisme. Silogisme memiliki bentuk seperti ini. Jika P maka Q, jika Q maka R. Maka bisa diambil kesimpulan P adalah R atau bisa dicoret Q-nya. P maka R. Jika Ahmad belajar, ini adalah pernyataan untuk P. Yang kedua, maka Ahmad jadi juara kelas. Ini adalah untuk Q. Dan pernyataan kedua, jika Ahmad juara kelas, ini untuk Q, sama seperti yang atas, maka ia dapat handphone baru. Ini adalah untuk R. Maka bisa dicoret, jika Ahmad juara kelasnya bisa dicoret. Jika Ahmad belajar, maka ia dapat handphone baru. Mungkin cukup sekian.
materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.